Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izinnya, atas karunia-Nya kita masih dapat diberi berkumpul di pelajaran reading text ini, insyaallah penuh barokah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan, kita junjungkan, kita agungkan pada Nabi besar kita, yakni Nabi Yuna wa Habibuna wa Syafi'una Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil review dari presentasi kami yang berjudul Renewal, Reform, and Muslim Modernism. Baik, kami dari kelompok 14 yang beranggota saya sendiri, Hafiz Zikrullah, kemudian Arif Khairul Umam, dan yang terakhir Muhammad Farhan Siddiq. Baiklah, pada kesempatan kali ini yang pertama kali akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Muhammad Farhan Siddiq. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Hafiz yang telah membuka presentasi. Selanjutnya kita masuk ke materi slide pertama, yaitu yang berjudul Pre-Modern Reform Movements. Continuing with the tradition of renewal, several reform movements emerged in the Muslim world from the 17th to the 19th centuries in places such as Arabia, India, and North Africa. They were primarily related to internal pressures and circumstances and had little to do with the impact of the West. These reformers argued against blind imitation as well as against fanatical following of the earlier schools of law, because blind imitation led to divisions within the Muslim community. They also argued for the revival of ijtihad. Significant reformers include Shah Waliullah of India, the Wahhabis of Arabia, and the Sanusis of North Africa. Baik, untuk selanjutnya dari terjemahannya yaitu adalah gerakan reformasi pra-modern. Melanjutkan tradisi pembaruan, beberapa gerakan reformasi muncul di dunia Islam dari abad ke-17 hingga ke-19 di tempat-tempat seperti Arab, India, dan Afrika Utara. Mereka yang utama terkait dengan tekanan dan keadaan internal dan tidak ada hubungannya dengan dampak barat. Para reformis ini menentang peniruan buta serta melawan pengikut fanatik dari mazhab hukum sebelumnya, karena buta peniruan menyebabkan perpecahan dalam komunitas muslim. Mereka pun berdebat untuk kebangkitan ijtihad. Para reformis penting termasuk Shah Waliullah dari India, Wahhabi di Arab, dan Sanusi di Afrika Utara. Baiklah, slide selanjutnya akan disampaikan saya sendiri, yaitu tentang colonialism and jihad movements. A key aspect of renewal and reform was the emergence of several jihad movements in the 19th century as a direct result of the European colonial penetration into Muslim lands. Thus, in response to British colonization of the Indian subcontinent, a number of ulama declared that India no longer was an abode of Islam, Darul Islam, but an abode of war, Darul Harb. In the early 1800, Haji Syariat Allah argued that India was an abode of war and declared jihad against the British and Bengal.
Baik, selanjutnya untuk terjemahannya yaitu yang berjudul Gerakan Kolonialisme dan Jihad. Aspek kunci dari pembaruan dan reformasi adalah munculnya beberapa gerakan jihad pada abad ke-19 sebagai akibat langsung dari penetrasi kolonial Eropa ke wilayah Muslim. Maka dari itu, sebagai respon terhadap penjajahan Inggris di anak benua India, sejumlah ulama menyatakan India tidak lagi menjadi tempat tinggal Islam, itu Darul Islam, namun menjadi tempat tinggal perang, Darul Harb. Pada awal tahun 1800-an, Haji Syariat Allah berpendapat bahwa India adalah tempat perang dan menyatakan jihad melawan Inggris di Bengal. Baik, slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yaitu Ahmad Khairul Umam. Muslim modernism. Muslim modernism is in part a continuation of the reformist movement of the 18th and 19th centuries, and in part a way to address the challenge posed by modernity while remaining faithful to the basic of the religion. The impact of the West and Western modernity requires response commensurate with the extent of the challenge. Among the first modernists may be included Jamal al-Din al-Afghani and Muhammad Abduh in the Arab world, and Syed Ahmad Khan, Muhammad Iqbal, and a range of modernists in the Indian subcontinent. Thinkers along this lines also came from parts of Ottoman Turkey, for example Namik Kamal. Modernisme Islam. Modernisme Muslim sebagian merupakan kelanjutan dari gerakan reformis abad ke-18 dan ke-19, dan sebagian merupakan cara untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh modernitas sambil tetap setia pada dasar-dasar agama. Dampak Barat dan modernitas Barat memerlukan respons yang sepadan dengan besarnya tantangan yang ada. Di antara para modernis pertama mungkin termasuk Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh di dunia Arab, dan Syed Ahmad Khan, Muhammad Iqbal, dan sejumlah kaum modernis di anak benua India. Para pemikir seperti ini juga datang dari wilayah Turki Utsmani, misalnya Namik Kamal. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Baik, berlanjut ke slide selanjutnya yaitu From Modernism to Neo-Modernism. The modernist movement championed by figures such as Syed Ahmad Khan and Muhammad Abduh influenced greatly the development of Islamic thought in the 20th century. While many might consider thinkers such as Fazlur Rahman as modernist, it would be more appropriate to consider him as a neo-modernist. Neo-modernists are more concerned with the essence than the form of Islamic teachings. For instance, they are more interested in whether Muslim women lead ethical, productive lives than in whether or not they wear the headscarf. They also believe that social change currently taking place must be reflected in the interpretation of Islamic foundation text. Furthermore, they subscribe to the need for fresh ijtihad with a new methodology to deal with contemporary problems. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu terjemahan dari slide sebelumnya adalah dari modernisme ke neo-modernisme. Gerakan modernis yang diusung oleh tokoh-tokoh seperti Syed Ahmad Khan dan Muhammad Abduh sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran Islam pada abad ke-20. Meskipun banyak orang mungkin menganggap pemikir seperti Fazlur Rahman sebagai modernis, itu akan lebih tepat jika menganggapnya sebagai seorang neo-modernis. Kaum neo-modernis itu lebih mementingkan hakikat daripada bentuk ajaran Islam. Misalnya, mereka lebih beretika dan produktif dibandingkan apakah mereka mengenakan hijab atau tidak.
Mereka juga meyakini bahwa perubahan sosial yang terjadi saat ini harus tercermin dalam penafsiran teks-teks landasan Islam. Lebih jauh lagi, mereka menganut kebutuhan akan ijtihad segar dengan metodologi baru untuk menghadapi permasalahan kontemporer. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.